Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, pada kesempatan ini saya akan berikan update terkait pendaftaran untuk seleksi guru P3K pada tahun 2021 ya. Nah, di sini sobat semuanya, sebelum teman-teman nanti tiba waktunya untuk saat pendaftaran seleksi guru P3K 2021, teman-teman upayakan untuk menyiapkan yaitu setidaknya 5 scan berkas yang perlu kalian persiapkan menjelang pendaftaran seleksi guru P3K 2021 ya teman-teman. Nah, di sini terkadang untuk yang sebelumnya itu pada saat ingin mendaftar di P3K atau CPNS itu biasanya harus menyiapkan scan-scan terlebih dahulu. Dan di sini saya akan memberikan tips kepada kalian juga, selain memberikan kira-kira berkas apa yang nanti perlu disiapkan untuk di-scan ya. Kemudian tips supaya scan ijazah itu nanti bisa terupload dengan sempurna sehingga pendaftaran bisa lancar, tidak terkendala, itu bagaimana dan cara mengatasi gagal upload dokumen. Tips ini saya bagikan kepada sobat-sobat semuanya dan semoga nanti teman-teman bisa lolos dalam seleksi guru P3K 2021 ya. Nah, sobat semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa untuk rencana pelaksanaan seleksi guru P3K 2021 nanti itu ada 5 tahapan ya. Yang pertama pengajuan formasi ini dari kabupaten, kota, dan provinsi. Kemudian ada pendaftaran, kemudian ujian. Nah, di sini untuk scan-scan yang perlu kalian persiapkan berkas-berkasnya ini adalah nanti digunakan untuk pada saat pendaftaran teman-teman. Dikarenakan untuk pendaftaran nanti juga pendaftaran secara online ya, yaitu di SSCASN yaitu SSP3K ya. Nah, di sini pada saat pendaftaran teman-teman perlu mempersiapkan berkas-berkasnya terlebih dahulu ya, supaya nanti pada saat pendaftaran sangat lancar ya, nggak akan ada kendala. Dan setelah teman-teman pendaftarannya diterima, seleksi administrasi ya. Nanti untuk pendaftaran itu seleksi administrasi, nanti teman-teman mengikuti ujian seleksi. Dan ujian seleksi nanti hanya diujikan untuk seleksi kompetensi bidang ya, atau SKB. Jadi untuk P3K tahun 2021 nanti berbeda dengan yang biasanya CPNS ya. Di sini nanti hanya ada 2 tes ya, yaitu tes administrasi yaitu pendaftaran. Kemudian kalau kalian lolos seleksi administrasi, maka teman-teman bisa mengikuti ujian seleksi. Ujian seleksi adalah hanya SKB, yaitu seleksi kompetensi bidang. Kalau kalian lolos, nanti kalian bisa untuk di penempatan dan juga pemberkasan menerima SK P3K. Baiklah sobat semuanya, kita akan segera saja memberikan kira-kira berkas apa yang harus kalian siapkan, tipsnya bagaimana supaya berhasil. Maka silahkan simak video ini sampai selesai ya. Namun sebelum saya lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan diaktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika saya update video terbaru terkait dengan P3K, teman-teman akan mendapatkan notifikasi di HP masing-masing ya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dan bagikan video ini kepada teman-teman yang lain. Baiklah teman-teman, yang seperti kalian ketahui, untuk syarat wajib yang harus dipenuhi untuk seleksi P3K 2021 khusus guru, ini adalah guru honorer di sekolah negeri, termasuk juga kategori 2 ya, yang belum lolos menjadi dalam seleksi PNS maupun P3K tahun sebelumnya ya. Dan juga teman-teman terdaftar di Dapodik. Bagi untuk yang fresh graduate, teman-teman harus memiliki sertifikat pendidik. Nah, di sini adalah alur-alur yang sudah saya berikan pada video sebelumnya, yaitu terkait dengan pendaftaran. Jika teman-teman itu belum tahu, silahkan simak video saya sebelumnya ya. Nah, di sini kita akan fokus ya, untuk ini memberikan kira-kira 5 berkas yang perlu kalian persiapkan jelang pendaftaran seleksi guru P3K tahun 2021 teman-teman. Kira-kira apa saja? Nah, di sini yang pertama yaitu scan KTP asli. Nah, KTP asli ini nanti teman-teman scan. Nah, di sini yang pertama teman-teman yaitu scan KTP asli atau surat keterangan KTP asli. Yang dimaksud dengan surat keterangan KTP asli itu adalah apa? Manakala jika
teman-teman sedang mengurus KTP, akan tetapi untuk belangkonya habis misalkan, maka teman-teman biasanya akan diberikan surat keterangan KTP asli ya, yang menyatakan bahwa KTP kalian itu sedang dalam proses, misalkan seperti itu. Nah, di sini teman-teman, pada saat yang pertama ini adalah scan KTP, ini adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dipersiapkan untuk mendaftar dalam seleksi guru P3K 2021 ya. Nah, di sini tipsnya pada saat teman-teman itu scan KTP asli, itu scan bisa dilakukan dengan dua cara ya. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan jasa scanner yang ada di tempat fotokopian misalkan ya, atau di warnet. Mungkin bisa teman-teman scan di sekolah masing-masing menggunakan printer yang ada scan-nya ya. Kemudian yang sederhana lagi, teman-teman bisa menggunakan aplikasi scanner yang ada pada HP atau ponsel masing-masing ya. Nah, di sini saya memberikan tips teman-teman. Yang pertama, setelah saya memberitahukan bahwa salah satu berkas yang perlu dipersiapkan untuk di-scan ini adalah scan KTP asli atau surat keterangan KTP asli. Supaya nanti untuk KTP kalian, berkas kalian ini tidak gagal pada saat di-upload, ini teman-teman terapkan tips ini ya. Nah, ini adalah sama halnya dengan verifikasi dalam dunia digital ya. Nah, yang pertama, KTP kalian itu pastikan NIK KTP terdaftar di Dispenduk Capil teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan fitur online untuk ngecek apakah NIK kalian itu terdaftar di Dispenduk Capil itu kesulitan, teman-teman silahkan kalian datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baik di kabupaten maupun di kota untuk mengaktifkan NIK kalian ya. Nah, supaya untuk memastikan apakah NIK kalian itu terdaftar apa tidak di Dispenduk Capil, karena NIK di KTP itu sangat berperan penting sekali dalam seleksi guru P3K tahun 2021 ini ya. Jadi pastikan NIK KTP kalian itu terdaftar di Dispenduk Capil. Kemudian teman-teman pastikan eKTP kalian aktif. Nah, sekalian kalian aktifkan eKTP ya, atau KTP elektroniknya. Dan itu untuk pengaktifannya bisa dilakukan, kalau dulu di kecamatan bisa, namun kayaknya akhir-akhir ini seluruh pelayanan termasuk pengaktifan eKTP itu dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian teman-teman pastikan KTP kalian masih berlaku ya. Nah, meskipun ada kebijakan bahwa untuk KTP ini semuanya sudah dibuat berlaku sampai seumur hidup, akan tetapi jika KTP kalian belum kalian update, itu masih berlaku sampai tahun 2019 misalkan ya, 2018 misalkan. Nah, itu perlu kalian update supaya nanti berlakunya itu bisa menjadi seumur hidup itu ya, supaya nanti tidak dianggap mati KTP-nya, dan itu bisa lakukan update yaitu di Dispenduk Capil. Jadi untuk masalah KTP, terkait data KTP itu adalah teman-teman bisa berkoordinasi dengan Dispenduk Capil. Kemudian pada saat teman-teman mengambil hasil scan, itu pastikan KTP kalian itu kalau misalkan dilaminating ya, itu laminatingnya dilepas dulu supaya nanti tidak menimbulkan blur ya. Nah, blur ataupun pantulan cahaya. Jadi supaya tidak blur, ini teman-teman itu pastikan KTP-nya itu kalau dilaminating dilepas dulu atau dibersihkan dari debu-debu ya. Kemudian pada saat kalian nyekan, misalkan menggunakan aplikasi scanner yang ada di HP atau itu kalian foto gitu ya, itu jangan sampai ada pantulan cahaya. Tipsnya supaya tidak terkena pantulan cahaya, teman-teman itu mengambil foto atau scan yaitu di luar rumah dan pada saat siang hari di bawah terik matahari ya. Jangan sampai kalian mengambil scan atau memfoto KTP kalian di waktu malam hari di bawah sinar lampu. Itu saya pastikan itu nanti akan terkena pantulan cahaya, dan itu nanti yang biasanya menjadi indikator gagal ya pada saat upload dokumen KTP. Nah, ini teman-teman ambil foto scan di siang hari dan di luar rumah ya. Kemudian yang kedua, berkas yang perlu dipersiapkan ini adalah scan ijazah asli teman-teman. Nah, scan ijazah asli tentunya bukan ijazah yang foto. Scan ijazah asli tentunya bukan
fotokopian ijazah atau hasil scan ijazah yang di print kemudian di scan ulang itu nggak benar ya, dan itu menjadi indikator kegagalan. Nah, scan ijazah asli teman-teman, dan tentunya ijazah itu ijazah yang linear, dengan bidang studi kalian, sesuai dengan program studi kalian, dan itu sesuai dengan formasi yang teman-teman lamar ya. Jangan sampai salah scan. Misalkan kalian melamar untuk S1 PGSD, tentunya yang kalian scan adalah ijazah S1 PGSD ya. Mungkin kalian punya ijazah lain ya, seperti saya itu ada ijazah bahasa Inggris. Nah, jangan sampai keliru mengambil ijazah dan scan-nya, karena itu berakibat sangat fatal ya. Kemudian teman-teman pastikan semua data ini terbaca dengan baik. Nah, ini teman-teman kalau di laminating ijazahnya itu kalian lepas dulu ya. Jadi jangan sampai ada plastik di luarnya, supaya nanti untuk hasilnya ini scanner bisa membaca dengan baik ya. Pastikan hasil scan tidak blur dan terhindar dari pantulan cahaya. Nah, ini adalah tipsnya, sama dengan tadi yang ada di KTP ya. Kalian bisa scan, dilepaskan laminatingnya, kemudian jangan ambil foto di dalam ruangan dan dalam keadaan malam hari biasanya ya. Nah, kalian ambil foto di luar ruangan dan di siang hari. Kemudian ambil foto scan di siang hari ini ya, tadi di luar rumah. Kemudian berikutnya yang ketiga, ini scan transkrip nilai asli teman-teman. Nah, di sini sama halnya dengan ijazah, ini transkrip pada ijazah kalian yang linear ya, sesuai dengan ijazahnya. Jangan sampai ini keliru ya. Nah, kemudian pastikan semua data terbaca dengan baik teman-teman. Semua jangan sampai ada yang blur atau terkena pantulan cahaya. Ambil foto scan di siang hari dan di luar rumah. Kemudian teman-teman pas foto diri. Nah, pas foto diri pastikan teman-teman itu memakai pakaian yang rapi ya pada saat mengambil foto. Nah, di sini wajahnya harus terlihat dengan jelas ya, jangan ada blurnya. Nah, ini teman-teman. Kemudian biasanya itu menggunakan background warna merah. Jadi teman-teman ini bisa mempersiapkan sejak dini. Kemudian itu nanti untuk pas foto kalian dengan wajah yang harus jelas, background merah itu nanti akan terintegrasi, biasanya tercantum dalam foto di kartu pendaftaran peserta. Nah, dan juga terintegrasi dengan kartu peserta ujian juga teman-teman. Dan itu nanti untuk pas foto yang masuk dalam kartu pendaftaran ini nanti akan kalian foto ulang menjadi foto selfie ya. Nah, menjadi foto selfie, karena foto selfie nanti kalian memegang KTP dan memegang kartu pendaftaran peserta ya. Kemudian berikutnya yang kelima adalah swafoto teman-teman. Nah, ini swafoto atau foto selfie. Ini kalian mengambil swafoto sambil memegang KTP asli dan kartu informasi akun. Dan untuk yang swafoto ini tentunya nanti bisa kalian ambil ketika teman-teman sudah berhasil mendaftar ya, dan mendapatkan kartu informasi akun atau kartu pendaftaran. Nah, kemudian pastikan semua data terbaca dengan baik, pastikan hasil scan tidak blur ya. Nah, ini teman-teman ambil foto selfie baiknya di luar ruangan. Nah, demikian sobat semuanya, semoga bermanfaat. Jika kalian merasa mendapatkan informasi yang bermanfaat dari channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe-nya ya, dan kalian bagikan kepada kawan-kawan yang lain, siapa tahu di luar sana mereka membutuhkan ya. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.